Ayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan rekan-rekan semuanya, saya Amelia Putri dengan NIM 190356 akan menjelaskan tentang flash fotolysis bagian dari fotokimia ya. Di sini saya beranggota kelompok ada Anissa Safira, Indah Anissa Safitri, dan Rahmah Madadila Nadine. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu flash fotolysis. Yang pertama adalah fotokimia, yang mana fotokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang reaksi-reaksi kimia yang diinduksi oleh sinar secara langsung maupun tidak langsung. Reaksi fotokimia ini adalah reaksi kimia yang disebabkan oleh cahaya atau radiasi ultraviolet. Foton yang masuk diserap oleh molekul bereaksi menghasilkan molekul tereksitasi oleh molekul radikal bebas yang selanjutnya bereaksi. Flash photolysis. Flash photolysis adalah suatu metode penting untuk mempelajari fenomena sesaat dalam sistem fotokimia. Perangkat untuk melakukan eksperimen flash photolysis adalah material reaktif diradiasi dengan cahaya putih secara intens. Cahaya ini memberikan suatu panjang gelombang kontinu dari inframerah sampai ultraviolet vakum. Energi untuk membuat flash photolysis atau kilatan cahaya berasal dari energi yang disimpan dalam kapasitor yang bermuatan besar hampir 10 kV. Saat kapidator dihubungkan melalui sebuah tabung yang berisi gas inert atau misalnya krypton pada tekanan sekitar 10 mm, dihasilkan suatu kilatan cahaya yang brilian. Cahaya intens ini juga jatuh pada sistem menyebabkan material mencapai berbagai keadaan tereksitasi dan menghasilkan berbagai macam zat antara yang aktif. Energi yang ditentukan oleh kapasitas dan tegangan sama dengan setengah U sama dengan setengah CV kuadrat. Lamanya kilatan cahaya bergantung pada hambatan listrik yang sebanding dengan panjang tabung flash, kapasitansi, dan sirkuit induksi. Energi yang biasanya terukur adalah sebesar 100 Joule setiap kilatan cahaya. Metode flash photolysis. Flash photolysis adalah salah satu proses dari metode flash photolysis yang mana pada tahun 1905 Blackman yang membuktikan bahwa perubahan karbon dioksida atau CO2 menjadi glukosa atau C6H12O6 yang berlangsung tanpa bantuan cahaya matahari. Peristiwa ini sering disebut dengan reduksi karbon dioksida. Dengan demikian, dalam fotosintesis ada dua macam reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Yang merupakan reaksi terang adalah fotolisis. Yang merupakan reaksi gelap adalah reaksi Blackman, adalah reduksi karbon dioksida. Gabungan antara reaksi terang dan reaksi gelap itulah yang dikenal dengan reaksi fotosintesis. Pada tahun 1940, Malvin dan timnya berhasil menemukan urutan reaksi atau proses yang berlangsung pada reaksi gelap. Rangkaian reaksi itu selalu berulang terus-menerus dan disebut dengan siklus Kelvin. Fotosintesis hanya dapat dilakukan oleh tumbuhan dan ganggang hijau yang bersifat autotrof. Artinya, keduanya mampu menangkap energi matahari yang menyintesis molekul-molekul organik yang kaya energi. Sementara itu, hewan dan manusia yang tergolong heterotrof
yang memerlukan suplai senyawa-senyawa organik dari lingkungan atau tumbuhan karena hewan dan manusia tidak dapat mesintesis karbohidrat. Karena itu hewan dan manusia sangat bergantung pada organisme autotrof. Hal yang mempengaruhi metode pulse fotolysis yang pertama adalah cahaya. Cahaya adalah salah satu bentuk radiasi elektromagnetik yang mana konsep modern foton dikembangkan secara berangsur-angsur antara tahun 1905 sampai dengan 1917. Untuk menjelaskan pengamatan eksperimen yang tidak memenuhi model klasik untuk cahaya, model foton khusus yang memperhitungkan ketergantungan energi cahaya terhadap frekuensi yang menjelaskan kemampuan materi dan radiasi elektromagnetik untuk berada di dalam keseimbangan termal. Yang kedua yaitu foton. Foton adalah partikel elementer dalam fenomena elektromagnetik. Biasanya, foton dianggap sebagai pembawa radiasi elektromagnetik seperti cahaya, gelombang radio, dan sinar X. Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berisolasi dan merambat melewati ruang dan membawa energi dari suatu tempat ke tempat lain. Yang kedua yaitu gelombang radiasi. Yang ketiga yaitu gelombang radiasi. Yang mana yang ketiga yaitu gelombang radio. Yang mana gelombang radio adalah salah satu jenis radiasi elektromagnetik dengan panjang spektrum elektromagnetiknya lebih panjang daripada cahaya inframerah. Gelombang radio memiliki frekuensi setinggi 300 GHz hingga 30 Hz. Gelombang radio ini dihasilkan secara artifisial oleh pemancar dan diterima oleh penerima radio menggunakan antena. Gelombang radio sangat banyak digunakan dalam teknologi modern untuk komunikasi radio tetap dan bergerak, penyiaran, sistem navigasi, radar, dan radio, satelit komunikasi, jaringan komputer, dan banyak aplikasi lainnya. Frekuensi gelombang radio yang berbeda memiliki karakteristik terambatnya yang berada di atmosfer bumi. Gelombang panjang dapat berdifraksi di sekitar rintangan seperti gunung dan mengikuti kontur bumi atau gelombang tanah. Gelombang yang lebih pendek dapat memantulkan ionosfer dan kembali ke bumi di luar cakrawala atau gelombang langit. Sementara panjang gelombang yang jauh lebih pendek sedikit menekuk atau difraksi dan bergerak pada garis pandang, sehingga jarak perambatannya lebih terbatas pada cakrawala visual untuk mencegah interferensi antara penggunaan yang berbeda. Selanjutnya itu sinar X. Sinar X atau sinar Röntgen adalah salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang berkisaran antara 10 nanometer ke 100 pikometer dan memiliki energi dalam dengan rentang 100 sampai 100 keV. Sinar X umumnya digunakan dalam diagnosis gambar medis dan kristalografi sinar X. Sinar X merupakan bentuk radiasi elektromagnetik yang panjang. Gelombang berkisaran antara 0,01 hingga 10 nanometer dan memiliki frekuensi antara 1016 hingga 1021 Hz. Panjang gelombang sinar ini lebih pendek daripada sinar UV dan lebih lama daripada sinar gamma. Selanjutnya itu sinar radiasi. Sinar radiasi dalam fisika mendeskripsikannya adalah setiap proses di mana energi bergerak melalui media atau melalui ruang. Pada akhirnya diserap oleh benda lain. Orang awam sering menghubungkan kata
adalah radiasi ionisasi, misalnya sebagaimana pada senjata nuklir, reaktor nuklir, dan zat radioaktif, tetapi dapat merujuk pada radiasi elektromagnetik seperti gelombang radio, cahaya inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, dan sinar radiasi akustik. Atau untuk proses lainnya yang lebih jelas, apa yang membuat radiasi adalah bahwa energi pemancar seperti bergerak keluar dalam garis lurus ke segala arah. Geometri ini secara alami mengarahkan pada sistem pengukuran dan unit fisik yang sama berlakunya sama dengan semua jenis radiasi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada dari teman-teman yang ingin bertanya, boleh diajukan. Izin Saudari Amel. Izin bertanya, Amel. Iya, kepada Nisa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Amel yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Yang ingin saya tanyakan di sini, untuk melakukan eksperimen flash fotolisis, apakah ada menggunakan perangkat khusus atau perangkat tertentu? Jika ada, tolong dijelaskan. Terima kasih. Sama-sama, Nisa. Baiklah, saya akan menjawabnya langsung, yaitu perangkat khusus yang digunakan untuk eksperimen flash fotolisis. Baiklah, biasanya perangkat yang digunakan untuk eksperimen flash fotolisis ini seperti material reaktif, radiasi dengan cahaya putih secara intens. Cahaya ini memberikan suatu panjang gelombang kontinu dari inframerah sampai ultraviolet vakum. Energi untuk membuat flash fotolisis atau kilatan cahaya ini berasal dari energi yang disimpan dalam kapasitor yang bermuatan besar. Saat kapasitor dihubungkan melalui sebuah tabung yang berisi gas, pada tekanan sekitar 100 mm akan menghasilkan suatu kilatan cahaya yang brilian. Cahaya ini jatuh pada sistem yang menyebabkan material mencapai berbagai keadaan tereksitasi dan menghasilkan berbagai macam zat antara yang aktif dan energi yang ditentukan oleh kapasitas dan tegangan. Jadi perangkat khusus yang biasanya digunakan dalam eksperimen flash fotolisis ini adalah seperti material reaktif. Apakah Nisa memahami apa yang barusan saya jawab? Baik, terima kasih Saudari Amel, penjelasan dari Anda sudah sangat lengkap sekali. Terima kasih Anissa. Apakah ada dari teman-teman lain yang ingin bertanya? Izin bertanya, Amel. Kepada Rahmah dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Rahmah Mandatina Nadine, 1909 Di sini saya akan bertanya sejarah penemuan pertama kali flash fotolisis. Baiknya itu yang saya tanyakan, saya kembalikan kepada Anda. Terima kasih Rahmah atas pertanyaannya. Baiklah, saya akan menjawab langsung pertanyaan dari Rahmah, yaitu pertanyaannya kapan penemuan pertama kali flash fotolisis. Baiklah, saya akan menjawab.
Flash photoliths dikembangkan tak lama setelah Perang Dunia Kedua, di mana pengembangan ini adalah bukti dari hasil upaya militer untuk membuat kamera yang cukup cepat untuk memotret rudal yang sedang terbang. Teknik ini dikembangkan pada tahun 1949 oleh Manfred Egg, Ronald Gorge, Rayfoot, dan Gorge Porter yang memenangkan hadiah Nobel Kimia pada tahun 1967. Untuk penemuan ini, selama 40 tahun berikutnya, teknik ini menjadi lebih kuat dan lebih canggih karena pengembangan dalam optik dan laser. Selain itu, minat terhadap metode ini tumbuh pesat karena aplikasi praktis berkembang dari kimia ke bidang-bidang seperti biologi, ilmu material, dan ilmu lingkungan. Saat ini, flash photoliths banyak digunakan oleh para peneliti untuk mempelajari proses yang diinduksi cahaya dalam molekul dan perubahan konformasi yang diinduksi cahaya dalam sistem biologis. Jadi, pertemuan pertama kali flash photoliths ini pada Perang Dunia Kedua, yang mana pada saat itu banyak dari upaya dari militer digunakan untuk memotret rudal-rudal yang sedang terbang di atas gitu. Apakah Saudari Rahmah dapat memahami apa yang saya sampaikan? Terima kasih kepada Amel. Alhamdulillah saya sudah paham. Saya kembalikan lagi kepada Amel. Terima kasih Rahmah. Baiklah, apakah ada dari teman-teman yang lain ingin bertanya? Bila tidak ada, baiklah saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi guys?